Ya, saudara, waktu di bulan apa itu ya? Bulan Desember, saudara. Bulan Desember Bapak Gembala menyampaikan, memberikan rahasia. Jo, tahun depan tema yang Tuhan sampaikan adalah tentang pemulihan, saudara. Dan akhirnya setelah kita diskusi, kita sepakat untuk menamai tahun ini, tema tahun ini di JKMCC adalah The Year of Complete Restoration. Bilang complete gitu, saudara. Agak sedikit di British kan gitu, complete gitu ya. Complete restoration artinya pemulihan yang utuh. Nah, seperti biasa saudara, ketika Bapak Gembala udah ngasih tema, minta desain, tahun ini temanya ini tolong didesainkan untuk berbicara kepada setiap jemaat di tempat ini. Saudara. Nah, saya desain saudara, dan muncullah gambar ini saudara. Ini desainnya saya saudara, bagus nggak saudara? Oke. Kalau nggak bagus saya pulang nanti saudara. Iya saudara, ini desainnya saya. Pada waktu saya mendesain, kalau tahun sebelumnya saudara, Tuhan tentang God's Golden Favor, saya cuma dapat gambaran tentang tabutnya Tuhan itu. Dan artinya itu baru Tuhan bukakan di pertengahan tahun saudara. Saya sempat sampaikan di khotbah di tempat ini waktu pertengahan tahun 2023. Saya langsung amazed gitu ya, kayak terkagum-kagum, wah Tuhan. Ternyata ada maknanya ya, saya waktu minta Tuhan untuk gambarannya apa Tuhan waktu desain. Dan ternyata ada artinya saudara menurut kebenaran firman Tuhan. Dan sama halnya dengan gambar ini saudara. Pada waktu saya minta Tuhan, Bapak Gembala minta tema Complete Restoration. Saya waktu desain, Tuhan kau mau kasih gambaran apa di dalam benakku supaya aku bisa desain. Kalau saya nggak dapat gambaran saudara, nggak bisa desain. Saya orangnya gitu, saya harus punya dapat gambaran, oh ini gitu. Baru saya bisa desain. Dan yang muncul itu sebenarnya video saudara. Kalau saudara lihat kan sebelumnya ada gambarnya, ada video. Nah itu ceritanya exactly seperti itu yang saya lihat di dalam benak saya ketika saya berdoa. Gambarnya seperti itu saudara. Dan pokoknya ada orang muncul dan di situ ada langit terbuka dan di situ sebenarnya ada gambar Yesus saudara. Saudara kelihatan nggak? Di situ ada, memang pada waktu itu saya gambarnya ada gambar Yesus gini saudara. Tapi pada waktu saya tempel itu di langitnya itu, kayak Tuhan tuh bilang, jangan ditampilin, buat transparan. Akhirnya saya buat transparan. Kalau sudah lihat videonya itu malah lebih jelas ada orang tangannya gini saudara. Dan amazing saudara, pada waktu saya dapat gambaran itu saya buat, Tuhan kasih firmannya apa Tuhan, saya tanya gitu kan. Dan muncul saudara, wah itu luar biasa banget. Luar biasa banget yang akan saya sampaikan hari ini. Saudara siap ya? Nah gini saudara, pada waktu awal tahun, waktu video ini diputar, Ciheni udah tanya nih, Jo ini kenapa kok kamu membawanya ini kayak sungai-sungai terus gelap-gelap gitu. Apa yang menginspirasi apa gitu kan. Nah saya waktu itu sakit saudara. Kan saya sakit. Saya waktu sakit tuh sekitar seminggu itu sakit banget dan 2 minggu 3 minggu itu saya pemulihan benar-benar badan ini rasanya nggak enak semua. Sampai kaki ini geli. Saudara pernah mengalami kaki gelisah nggak saudara? Nah itu kayak geli, aduh nggak enak banget saudara. Nah Ciheni tanya, apa ini? Terinspirasi dari apa? Saya waktu dengar tuh saudara kayak, aku sih lagi enek dengan berbagai macam firman-firman ini Cih. Lagi capek aku Cih. Jadinya nggak saya jawab saudara. Saya sengaja selama sekitar sudah 3 minggu ini saya nggak jawab. Dan menarik saudara, waktu doa fajar, saudara harus datang doa fajar, serius. Karena saya melihat doa fajar itu, Tuhan tuh bawa kebenaran firman Tuhannya itu runtut saudara. Kalau saudara nggak datang doa fajar nanti saudara ketinggalan satu missing pointnya. Ada satu poin yang terlewat sebenarnya. Datang doa fajar ya saudara, amin. Yang mau datang doa fajar siapa? Ayo, di absen habis ini Cik. Datang ya saudara. Bapak Gembala di minggu pertama itu saudara, dia menyampaikan firman tentang Naaman. Saudara tahu Naaman ya? Yang orang kena kusta itu loh saudara, yang dia disuruh nyemplung sama Nabi Elisa di Sungai Yordan 7 kali. Saya langsung dalam benak saya, wah sehati ini. Kok bisa Kopingan itu tahu, saya belum ngasih tahu saudara. Karena saya memang berdoa Tuhan biarkan gambar ini itu berbicara sendiri tanpa saya perlu jelaskan dulu. Ada yang namanya prophetic art itu saudara. Kalau di pelayanan prophetic, ada seseorang bernama Pastor Clement saudara, Pastor Clement Sim. Dia sedang mengajarkan anak-anak kecil saudara, anak sekitar 7 tahun ke atas untuk bergerak dalam karunia nubuatan. Dan
media yang dipakai saudara untuk menyampaikan nubuatan itu bukan kayak didoain terus saudara antri gitu enggak. Tapi mereka menggunakan yang namanya prophetic paintings. Prophetic paintings itu apa sih saudara? Lukisan. Saudara tahu orang lukis itu ya. Nah lukisan ini tuh bisa berbicara. Ada pesan Tuhan dan itu mengalirkan mujizatnya Tuhan. Dan ada satu kesaksian, ada seorang anak kecil, dia dengan polosnya saudara, dia gambar sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam benaknya. Dia gambar singa saudara. Singa dan singa ini tuh kayak menerkam kayak monster gitu ya saudara. Lucu ya saudara, kayak gambarnya ini imajinasi banget gitu. Tapi suatu ketika akhirnya prophetic paintings ini ditampilkan di satu conference kayak orang-orang tuh bisa ngelihat gitu ya. Jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Kristen. Satu ketika ada seorang perempuan datang, udah dewasa ini saudara. Lihat gambaran anak kecil ini tadi. Dan ditanya, ini bahasa Inggris ya saudara, tapi saya terjemahkan sama bahasanya sendiri. Dek, ini artinya apa? Kok kamu gambarnya singa sama menerkam kayak monster gitu. Nah anak kecil ini dengan polosnya jawab gini saudara. Gambar ini tuh buat Anda itu siapa ya? Tante, buat tante berarti ya. Kalau anak kecil kan nyomongnya, gambar ini tuh buat tante. Maksudnya singa ini tuh Tuhan. Tuhan ini sedang menerkam sesuatu di dalam dirinya tante yang itu merusak hidupnya tante. Langsung seketika saudara, perempuan ini nangis saudara. Dia nangis dan dia gak bisa ngomong apa-apa karena ternyata wanita ini tuh sedang mengidap yang namanya kanker saudara. Dia mengidap namanya kanker dan gambaran itu tadi saudara, itu memberkati dia. Dia nangis. Kayak Tuhan tuh bicara. Bayangin ya, personal banget kan saudara. Kan namanya orang gambar, gak tahu nih buat siapa. Tapi begitu orang ini datang, anak kecil ini anak kecil loh saudara. Bukan hamba Tuhan yang dikaruniai luar biasa untuk bernubuat. Enggak, anak kecil ini bisa bilang, gambar ini buat tante. Dan itu mengubahkan hidupnya. Singkat cerita, di hari berikutnya, perempuan ini kesaksian. Bahwa kankernya itu disembuhkan Tuhan. Keren ya saudara, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, itu tuh hanya segelintir dari karyanya Roh Kudus yang sebenarnya itu luas saudara. Bayangkan betapa luasnya dan betapa hebatnya Tuhan kita itu bekerja melalui kuasanya. Saking aja kita ini belum melihatnya gitu ya saudara. Nah saya tuh rindu saudara ketika saya dengar kesaksian itu kayak dalam roh saya itu, Tuhan aku mau pengurapan yang itu Tuhan. Sekalipun saya nggak bisa gambar painting ya saudara ya, tapi saya berdoa Tuhan, biarkan apa yang ku desain, apa yang ku buat, karya yang ku buat itu punya kuasa. Sekalipun nggak secara eksplisit menyatakan tentang Yesus, tapi ada kuasamu yang bisa dirasakan. Saya berdoa kayak gitu saudara. Dan saya nggak tahu bagaimana saudara ngelihat gambar ini, semoga saudara mengalami complete restoration beneran ya saudara. Amin. Dan Bapak Gembala waktu mengkonfirmasi di minggu pertama itu kayak, yes, berarti nyampe nih pesannya. Itu tanda apa ya saudara, satu tanda starting point yang luar biasa. Bapak Gembala sudah nyampe bahwa firmannya tentang Naaman saudara. Nah, saudara nggak datang sih di minggu pertama yang doa fajar. Makanya datang ya saudara. Oke, kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang Naaman. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 8 sampai 15. 1 Raja-Raja 5 ayat 8 sampai 15. Kita baca bergantian ya, saya di ayat yang genap, saudara ayat yang ganjil. Saya mulai dulu, 3, 2. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Lanjut, ayat 9. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Selanjutnya. Oke. Saudara, Naaman ini adalah seorang panglima dari Raja Aram, saudara. Jadi Raja Aram ini musuhnya Israel sebenarnya. Dan Naaman itu adalah panglima yang dikatakan dicintai oleh rajanya. Dan juga dihormati oleh bawahannya, saudara. Jadi bisa dikatakan Naaman ini orang penting ya, saudara. Kira-kira kayak siapa ya? Ya kayak menteri gitulah kalau di pemerintahan kita. Nah, saudara, yang menarik gini, pada waktu Naaman ini kena kusta, dia sakit kusta, dia punya seorang hamba. Hambanya ini adalah orang Israel, seorang perempuan yang pada waktu itu perang, saudara. Dan dia tertawan gitu ceritanya. Dan dijadikan pelayan sama si Naaman. Dan pelayan ini bilang, kalau seandainya tuanku itu pergi kepada nabi yang ada di Israel itu, maka tentulah nabi itu mampu menyembuhkan penyakit kusta tuanku gitu kan. Gara-gara ide dari pelayan ini, akhirnya Naaman pergi kepada bangsa Israel. Nah, singkat cerita disampaikan melalui surat, saudara, kepada Raja Israel. Sekiranya dimaklumkanlah untuk panglimanya ini untuk berobat gitu loh, saudara. Berobat ke negeri Israel. Nah, singkat cerita, rajanya waktu lihat surat itu, dia kayak agak lebay sih sebenarnya rajanya ini, saudara ya. Tiba-tiba langsung mengoyakkan pakaian, langsung sedih. Tuhankah aku ini? Kok dia harus minta izin kepadaku? Lebay, sebenarnya agak lebay, biasa aja gitu ya kan. Tapi rajanya ini agak lebay, saudara. Nah, yang kita baca tadi, start pointnya adalah tiba-tiba Elisa dengar kelakuan raja ini tadi, saudara. Kan rajanya tadi kan mengoyak pakaiannya ya, karena mendengar surat daripada Raja Aram. Elisa langsung bilang gini, ngapain kamu mengoyak pakaian? Biarlah dia datang ke ayat 8 tadi. Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa seorang nabi ada di Israel. Jadi Elisa ini sebenarnya tahu, saudara. Kondisinya bakal ada seseorang bernama Naaman datang ke Israel, gitu kan. Jadi sebenarnya yang nawarin siapa, saudara? Yang nawarin siapa? Elisa, kan Elisa yang nawarin. Bukan tiba-tiba langsung Naaman datang gitu kan, saudara. Elisa nawarin kan, wis gak apa-apa, biarin dia datang ke tempatku. Biar dia tahu ada seorang nabi di Israel. Berarti Elisa tahu kan, yang nawarin Elisa kan. Istilahnya yang open house itu Elisa, bener gak? Tapi lihat pada waktu Naaman datang, di open house gak, saudara? Enggak. Malah dia enggak datang ke Naaman, istilahnya enggak dijamu lah, saudara. Dibikinin kopi kayak gitu kan, bikinin teh yang hangat-hangat gitu kan. Gimana kerjaannya gitu kan, saudara. Namanya hamba Tuhan kan. Tapi enggak, saudara, tiba-tiba langsung dia manggil suruhannya itu, suruh dia mandi di Sungai Yordan. Saudara kalau digituin panas hati enggak? Kecewa lah, saudara ya. Kecewa banget. Dikira paling enggak tuh, dia kan mikirnya, seenggak-enggaknya dia tuh kayak menggerak-gerakkan tangannya kan, saudara. Kayak dijambi-jambi gitu, saudara. Dia beranggapan tuh kayak paling enggak ya jenenge nabi rek. Dikei opo kayak nubuatan pesan di bahasa roin dikit kayak gitu kan. Tapi apa yang terjadi itu malah disuruh mandi ke Sungai Yordan. Apalagi sungainya ini kotor, saudara. Ya kalau saudara bisa bayangin pantai Kenjeran lah. Jadi saudara datang ke Pak Gembala, Pak doain saya, kamu mandi di pantai Kenjeran 7 kali. Kira-kira kayak gitu, saudara ya. Kotor banget. Nah, itu malah lebih parah itu. Menarik, saudara. Sampai akhirnya tuh gini, siapa Naaman tuh bilang, loh bukankah sungai di Damsyik itu jauh lebih indah? Kok enggak aku mandinya di sana aja gitu loh. Ya enggak, saudara? Kok harus di sungai yang burik? Coba saudara ya, saudara adalah orang yang ternama, orang ternama.
Bayangkan saudara ini punya jabatan tinggi lah di satu pemerintahan. Saudara sakit, saudara datang, misalnya ke Pak Gembala gitu. Bayangin saudara ini kena sakit kulit, kayak infeksi gitu ya saudara. Terus tiba-tiba Bapak Gembala bilang, kamu mandi di sungai, di pantai Kenjeran. Saudara, kalau segera logika orang pinter ya, orang kan dia orang yang punya kedudukan penting, pasti dia pinter kan. Saudara sakit kulit infeksi, masuk ke sungai yang kotor, tambah infeksi atau tambah sembuh saudara? Hah? Tambah infeksi kan? Ya saya kalau jadi Naaman, rodok gendeng ini Nabi ya satu ini. Bener gak saudara? Agak aneh gitu. Dan dia dengan panas hati dia ngomel-ngomel. Tapi singkat cerita akhirnya dilakukan juga kan saudara. Dan dia mengalami complete restoration. Nah yang menarik itu gini saudara. Pertanyaan yang sama yang diajukan sama Naaman, itu pertanyaan yang sama juga ketika saya baca kebenaran firman ini. Setiap kali saya lewat, dalam harian saya baca Alkitab, ketika saya lewat di ceritanya ini, pertanyaan yang sama selalu saya ucapkan ke Tuhan. Loh kenapa sih Tuhan, kok harus sungai Yordan? Kok enggak sungai-sungai yang disebutin sama dia tadi loh. Yang bagus gitu kan misalnya. Coba perhatikan di ayat 14 saudara. Saya baca ya. Maka turunlah ia membenamkan dirinya seberapa? 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah saudara perhatikan di situ garis bawahi kata Yordan. Saudara kata Yordan di dalam terjemahan aslinya itu adalah Yardane. Apa saudara? Yardane. Bacanya Yardane. Nah Yardane ini kalau di dalam bahasa Inggris artinya adalah descender. Kalau bahasa Indonesianya saudara, coba bilang dulu, descender. Descender itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menurun. Apa saudara? Sesuatu yang menurun. Kenapa kok Elisa ini nyuruh Naaman harus mandi di tempat ini saudara, di sungai Yordan. Sebenarnya Yordan ini gambaran dari perlakuan Elisa kepada si Naaman. Bayangkan saudara ya, dia ini mintanya apa saudara? Kesembuhan kan? Dia mintanya pemulihan kan. Tapi sama wakilnya Tuhan, yaitu nabinya Tuhan Elisa, dia malah direndahkan. Disuruh mandi di sungai Yordan. Saudara orang penting, punya pengikut. Bayangin kok Denny punya pegawai gitu ya. Terus Denny disuruh nyemplung di situ saudara, di pantai Kenjeran. Ada rasa malu gak saudara? Ada proses dia direndahkan. Kayak seakan-akan itu dia berharap sesuatu itu jauh lebih baik, mengalami pemulihan, peningkatan. Tapi yang terjadi sebaliknya apa saudara? Penurunan. Seperti arti kata Yardani itu tadi. Dia ini berharap dipulihkan Tuhan, malah yang terjadi direndahkan saudara. Saudara mungkin, saya nggak tahu dengan saudara ya, mungkin di tahun 2024 ini awal mula kita deklarasi complete restoration. Gitu kan, kita teriak-teriak yang tadi Bapak Gembala itu complete restoration. Mungkin ada sesuatu yang kayaknya tuh berkebalikan gitu loh saudara. Bukannya sesuatunya itu jauh lebih baik, malah keadaannya itu seakan-akan kayak menurun. Saudara saya ngalamin itu loh, serius. Di awal tahun ini, saya tuh tiba-tiba banyak masalah gitu saudara. Entah itu masalah keluarga, masalah kerjaan, dan yang lebih parah lagi masalah pelayanan. Saya di-kick saudara dari pelayanan. Saudara. Saya di-kick saudara dari pelayanan. Dan alasannya tuh nggak ada. Saya di-kick dari pelayanan, saya nggak ngerti gitu. Dan udah lagi saya malah sakit saudara. Di awal tahun 2024. Kayak ya kondisi fisik saya nggak lagi prima sebenarnya. Udah sakit kayak gitu ada masalah. Otomatis saudara, secara spiritual juga loyo saudara. Sampai saya tuh kalau lihat HP ada khotbah-khotbah gitu, aduh kok sih lah. Kayak risih saudara, kayak geli semua saudara. Saya kayak mengalami penurunan. Sampai satu titik saya tuh tanya sama Tuhan. Tuhan, Bapak Gembala ngekei tema ini bener. Kalau saudara di posisi complete restoration, tapi yang terjadi nggak malah pulih. Saudara mempertanyakan nggak tema ini? Complete restoration. Itu yang terjadi saudara. Saya
Mana complete restoration-nya ini? Baru melangkah di awal tahun Tuhan. Kok bukannya malah pulih, malah banyak hal yang rumit gitu loh yang terjadi. Tapi tangkap ini saudara sebagai bekal untuk saudara menjalani tahun 2024. Amin. Tangkap firman Tuhan ini, kita akan belajar. Ternyata dalam banget saudara. Tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin saudara udah berdoa puasa mungkin ya mengawali tahun ini. Udah minta sama Tuhan. Atau mungkin saudara datang ke hamba Tuhan sana sini gitu kan. Minta didoakan, malah mengecewakan saudara. Menurun, sesuatunya itu semakin menurun. Disebut apa saudara? Yardane. Nah, menarik saudara. Waktu minggu pertama, kalau nggak salah minggu pertama. Bapak Gembala bilang gini. Pemulihan yang akan Tuhan kerjakan di tahun ini, itu saya tangkap bang. Saya tangkap benar. Pemulihannya itu bukan dari sesuatu yang spektakuler. Gak tahu Bapak Gembala masih ingat gak? Saya ingat banget. Bukan dari sesuatu yang kayak saudara didoain langsung reba, langsung sembuh, langsung gimana. Enggak. Dari sesuatu yang sederhana saudara. Kak Susan doa fajar kemarin bilang, apa yang dipandang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang berhikmat. Cara-cara yang kelihatannya di dalam logika kita kan menurun nih, enggak logis. Tapi itu dipilih Allah untuk mempermalukan yang cara-cara yang menurut kita ajaib. Thank you Kak Susan, itu konfirmasi banget buat saya. Kayak ada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan, kelihatannya tuh kayak kebodohan, kayak kekalahan gitu saudara. Tapi itulah jalan pemulihannya sebenarnya. Saudara akan melihat pemulihannya itu tiba-tiba kayak, wow amazing. Pemulihannya tuh benar-benar utuh saudara. Amin. Siapa yang percaya akan mengalami pemulihan secara utuh? Tangkap pesan ini ya saudara, saya nggak ngerti apa yang akan saudara jalani tahun ini. Tapi ketika saudara nanti melangkah dan kelihatannya seperti menurun, jangan pernah lupa pesan ini saudara. Tentang complete restoration. Saudara pasti dipulihkan. Amin ya. Dan ingat saudara, waktu Bapak Gembala bilang minggu pertama itu, pemulihannya itu bukan satu ganti satu. Tapi berapa saudara? Satu ditambah 20%. Jadi 1/5. Jadi artinya lebih banyak. Saudara mengalami peningkatan. Sekalipun kelihatannya kayak menurun ya saudara. Tapi ingat janji Tuhan bahwa hidupmu akan tetap naik dan bukan turun. Kalau prosesnya kelihatannya menurun saudara, itu grafiknya kayak gini loh. Tapi nanti ujungnya tetap naik. Siapa yang percaya kayak gitu? Amin. Kelihatannya kayak menurun tapi engkau sebenarnya sedang naik saudara. Amin. Nah ayo kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan ini saudara, yang saya mau kupas ini. Kenapa kok dia ini harus di sungai Yordan gitu loh. Waktu saya SMA saudara, saya tuh sering kali tanya sama Tuhan, kenapa kok ini di sungai Yordan? Enggak dijawab-jawab saudara. Berkali-kali saya lewat di, apa ini namanya, di kisahnya Naaman ini enggak terjawab. Sampai akhirnya hari ini saudara, ya bukan hari ini sih ya, waktu saya renungin seminggu kemarin, itu dapat, oh ini artinya. Luar biasa Tuhan. Jadi gini saudara, ada 2 poin yang saya akan sampaikan. Poin yang pertama, kenapa kok Naaman itu harus disuruh untuk masuk ke dalam sungai Yordan sama si Elisa. Saya percaya Elisa ini kan nabi, dia dikasih penglihatan sama Tuhan kan. Ya saudara ya, pasti ada proses mental yang terjadi sama Elisa. Gak mungkin dia tiba-tiba langsung memperlakukan orang gak enak kayak gitu. Dia punya alasan pasti. Nah kenapa kok Naaman ini harus turun ke sungai Yordan? Karena sebenarnya gini saudara, poin yang pertama. Karena di sungai Yordan, Naaman tuh berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus. Saya tekankan sekali lagi. Karena Naaman di sungai Yordan, dia berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus. Amin. Coba kita lihat di dalam Matius 3. Matthew 3, verse 5 to 6, lanjut ke 13. Matius 3 ayat 5 sampai 6, terus lanjut langsung lompat ke ayat 13 ya. Saya minta tolong dibacakan siapa mungkin? Yuli, worship leader yang luar biasa hari ini. Matius 3 ayat 5, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Terus ayat 6. Lalu sambil mengatakan mereka
dibaptis oleh Yohanes dan Ulang-ulang Ji, ayat berapa tadi? 6, ayat 6. ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Lanjut ke ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Oke, thank you. Jadi gini saudara, kita time skip dulu ya. Tadi ceritanya siapa? Naaman. Tadi ceritanya Naaman ya. Kita time skip dulu, kita sekarang membahas tentang pribadi Yesus. Benar. Jadi saudara, ada satu momen di mana Yesus itu akan dibaptis oleh Yohanes. Saudara tahu ya kisahnya ini. Pada waktu Yesus itu dibaptis, dikatakan di ayat 5 tadi, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan Yudea, dari sekitar Yordan kepada Yohanes untuk mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes, gitu kan? Ayat berapa itu tadi? Ya, mereka dibaptis oleh Yohanes kan di sungai Yordan. Lalu tiba-tiba di ayat 13, apa yang terjadi saudara? Yesus datang. Set. Kan? Dengan wibawanya Yesus datang. Maka datang Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Nah sekarang ini saudara yang saya renungkan. Saudara, makna baptisan itu apa sih saudara? Ada yang bisa jawab? Orang dibaptis itu apa sih? Artinya apa saudara? Apa? Lahir baru. Lahir baru artinya apa saudara? Meninggalkan yang lama dan hidup baru kan, hidup dalam kebenaran kan, gitu ya. Saya setuju ya saudara. Makanya kan kalau saudara baptisan biasanya lagunya ku telah mati dan tinggalkan, tiga sambil genjrengan. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia, gitu kan. Saudara, makna baptisan adalah apa saudara? Meninggalkan cara hidup yang lama menuju kepada hidup yang baru. Setuju ya saudara? Berarti orang-orang yang sedang mau dibaptis di sana, mereka itu orang yang sebenarnya sedang mau bertobat. Setuju ya? Nah sekarang pertanyaannya gini saudara. Kalau baptisan itu adalah meninggalkan cara hidup yang lama. Nah sekarang Yesus dibaptis. Apakah itu berarti Yesus itu meninggalkan cara hidupnya yang lama? Come on. Berarti Yesus berdosa enggak saudara? Kalau Yesus harus dibaptis. Kan tadi dibaptisan artinya meninggalkan cara hidup yang setuju ya. Lah terus Yesus ini dibaptis gaya apa saudara? Apakah Yesus berarti meninggalkan cara hidupnya yang lama? No. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang benar, 100% benar saudara? Yesus adalah pribadi yang kudus saudara. Jadi Yesus dibaptis bukan untuk bertobat. Itu semua terjawab di ayat 14 dan 15. Minta tolong. Ya menggenapi. Kita baca ya, kita baca bareng-bareng saudara. 1, 2. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah lihat ya saudara, kalau memang Yesus itu punya dosa, Yohanes nggak mungkin sampai bilang, harusnya aku yang dibaptis. Yohanes tuh merasa nggak layak, saudara. Kalau di Yohanes, kalau di kitab Yohanes, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berarti Yohanes exactly know kalau orang ini tuh orang benar. Gitu ya saudara ya. Nah terus apa loh alasannya kenapa kok dia harus dibaptis? Itu di ayat 15 tadi saudara. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Wow itu keren banget. Waktu Yesus bilang itu kayak saya membayangin gitu ya saudara. Kalau saya baca Alkitab kan saya ambil imajinasi gitu. Kayak mantep gitu ya. Kayak gagah gitu loh. Feel-nya tuh kayak gagah. Saudara. Biarkan ini terjadi. Menggenapi kehendak Allah. Wes. Kayak gagah gitu saudara. Six pack. Ya kan waktu dibaptis kan dibuka mungkin saudara. Ya kan gak ada yang tahu. Nah saudara. Dulu waktu saya masih kecil. Saya menganggap Yesus kenapa harus dibaptis? Saya pikir itu hanya sekedar memberi contoh umat Kristen supaya juga harus dibaptis. Saya berpikirnya gitu saudara, cetek banget saudara. Tapi pada waktu saya renungkan, wah keren. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saya langsung terbesit, Roh Kudus langsung ingatkan satu ayat di sini saudara. Di dalam Matius 26 ayat 29. Gak usah dibuka, saya bacain aja. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Wow.
Saudara tahu itu kalimatnya Yesus saat kapan, saudara? Di mana? Mau disalib, ya benar mau disalib. Di Taman Getsemani ya saudara. Dia lagi bergumul, kalau bisa Tuhan, aku jangan disalib Tuhan. Biarkan cawan ini lalu, itu berbicara, biarkan salib ini berlalu dari hidupku. Tapi janganlah sesuai kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Jadi pada waktu Yesus di mana ini saudara? Waktu tadi dibaptis itu, dia kan bilang, supaya biarlah terjadi demikian supaya menggenapi kehendak Bapa. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan Yesus tujuannya apa sih saudara? Untuk menanggung dosa manusia. Kan Yesus disalib, tujuannya untuk apa saudara? Menanggung dosa manusia. Pada waktu Yesus dibaptis dikatakan, biarlah terjadi demikian supaya menggenapkan rencananya Tuhan. Tujuan hidupnya Yesus adalah menanggung dosa manusia. Amin. Siapa yang percaya dosanya ditanggung sama Yesus? Amin. Keren loh saudara. Yesus di Yordan waktu dia dibaptis, dia sedang menyerap saudara. Sebenarnya waktu dia dibaptis, dia tuh menyerap segala dosa, sakit penyakit, kutuk yang ada pada orang-orang yang sedang dibaptis. Ngerti ya maksudnya saudara? Saudara kalau misalnya renang, misalnya saudara boloten ya saudara. Saudara boloten wakeh ya, terus saudara renang, terus saudara keluar. Residunya ada di sana nggak saudara? Bener nggak? Residunya ada ya? Kalau ada yang pipis ya saudara bercampur ya. Kan nggak ada yang tahu, who knows kan? The same with Jesus. Pada waktu dia dibaptis, segala residunya orang-orang yang dibaptis nih saudara. Kan dikatakan meninggalkan dosa yang lama. Berarti dosanya dikubur di mana saudara? Di air. Nah Yesus dikubur juga, set di dalam air. Apa yang dilakukan? Diserap semua saudara. Amin. Wow, saya waktu ngomong itu kayak, saya makin jatuh cinta sama Yesus saudara. Diserap semuanya, set. Dan dia bangkit. Demikian juga sebaliknya saudara. Yesus dalam segala kemuliaannya. Mungkin Yesus tuh cakep gitu saudara ya. Harum, pakai parfum Axe gitu ya. Bellagio gitu. Harum, berotot six pack. Pada waktu dia dibaptis, segala residu kemuliaannya Yesus itu saudara, ada di dalam air juga. Dan itu dialirkan kemana? Ke orang yang sedang dibaptis. Amin. Ada sebuah divine exchange, ada sebuah pertukaran ilahi di dalamnya. Saudara kalau di dalam perjanjian lama, saudara sebelum menyembelih domba, orang yang berdosa harus menumpangkan tangannya ke domba tersebut. Sebagai syarat apa saudara? Pertukaran. Kebusukanku ditaruh di dalam domba itu dan kekudusan domba ini ditaruh ke dalam hidupku. Supaya pada waktu disembelih ya udah dosaku lunas gitu kan saudara. Sama halnya dengan pribadi Yesus. Yang jadi pertanyaan adalah kapan kita ini menumpangkan tangan kepada Yesus? Kan harus syaratnya menumpangkan tangan saudara. Yesus adalah domba Allah kan. Kapan kita menumpangkan tangan? Gak pernah. Di momen saat kapan sih saudara? Sebenarnya pada waktu dibaptis. Saya ngeliatin itu kayak terbuka, saya kayak, oh ternyata baptisan itu ada artinya ya. Saya pikir orang itu kalau percaya Yesus sudah selesai gitu loh, langsung masuk surga gitu saudara. Tapi ternyata kenapa sih kok Yesus itu bilang, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena di dalam baptisan itu sebenarnya ada pertukaran ilahi saudara. Kebenarannya Yesus kita tangkap, kekudusan, kebenaran, kesehatan, kemuliaannya kita tangkap. Dan keburukan kita diserap oleh Yesus. Amin. Wah keren. Makanya pada waktu Yesus dicemplungin saudara ya. Terus dia bangkit. Langsung langit terbuka dan ada Roh Kudus bilang, inilah anakku yang keren banget. Inilah anakku. Kayak seakan-akan tuh mau bilang, sekalipun Yesus sudah menanggung dosa manusia, dia mati. Tapi dia bangkit saudara. Dia bangkit menang. Bukan dia bangkit terus dia masih berdosa, enggak saudara. Kebenarannya dia lebih besar daripada segala kesalahan manusia. Amin. Siapa yang percaya? Siapa yang coba bayangin saudara pada waktu dibaptis? Bayangin. Dosaku itu ada di salib Kristus. Amin. Bayangkan saudara. Itu harusnya aku. Bapak Gembala kalau ngajarin waktu perjamuan. Harusnya itu saya yang ada di salib. Tapi Yesus yang gantikan. Amin. Dan kita ini dibiarkan hidup sama Tuhan. Itu tanda apa? Kita tuh sebenarnya berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita menyerap kebenaran Kristus. Amin saudara. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya bahas dulu tentang Sungai Yordan. Saudara, Sungai Yordan ini ketika saya baca di Alkitab saudara.
ternyata ada maknanya, saudara. Ada tiga ayat yang buat saya ini penting. Yang pertama, kita buka dalam Bilangan 13 ayat 29. Kayaknya saya haus deh. Bilangan 13 ayat 29. Minta tolong dibacakan. Yuk. Bilangan 13 ayat 29. Bilangan 13 ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Oke, di mana saudara? Di tepi sungai Yordan. Saudara gini, jadi itu adalah bangsa-bangsa yang disebutkan tadi adalah bangsa-bangsa yang sebenarnya itu musuh-musuhnya orang Israel. Yang harus ditumpas ya saudara. Gini saudara, bangsa-bangsa ini itu adalah representasi apa sih sebenarnya saudara? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kan. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji. Contohnya mereka ketika menyembah berhala, mereka itu seringkali mempersembahkan anaknya sendiri. Ngeri gak saudara? Perbuatan keji banget kan. Dan gini saudara, terjadinya mereka itu tinggal di daerah sekitar sungai Yordan. Oh, khususnya orang Kanaan tuh tadi ya saudara. Nah, dikatakan gini saudara, kalau seandainya orang itu bayangkan aja pedesaan ya atau pemukiman, terus dekat dengan sungai, biasanya sungainya dipakai buat apa saudara? Dipakai apa? Apa Pak? MCK. Bentar saudara, saya setuju untuk mandi, cuci dan sebagainya. Tapi gini saudara, kalau sungainya kotor, siapa sih mau mandi? Kan kotor tuh sungai Yordan. Gak ada yang lain, jadi terpaksa gitu ya mandi di situ. Kan sungainya kotor sudah. Berarti kalau seandainya satu pedesaan, satu kota dekat dengan sungai, sungai itu biasanya dipakai buat apa kalau kotor? Minum, siapa bilang minum tadi? Mau minum. Dibuat buat apa saudara? Pembuangan. BAB dan sebagainya saudara. Bayangkan ketika mereka mempersembahkan korban, anaknya disembelih. Sisa-sisa buangannya ini dibuang kemana saudara? Sungai. Sebenarnya sungai Yordan ini itu tuh menjadi saksi perbuatan orang-orang di sekitar situ saudara. Residu-residu apa aja yang dibuang ke sana. Ya mungkin ada yang mandi, mungkin kalau terpaksa ini kan saudara, gak ada sungai yang lain. Kayaknya kok kasihan banget gak ada sungai yang lain. Saudara. Itu adalah gambaran, sungai ini tuh gambaran untuk orang-orang yang sebenarnya hidup di dalam kegelapan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, lihat. Di ayat Kejadian 13 ayat 10. Saya bacakan cepat aja. Kejadian 13 ayat 10 sudah? Sudah ya? Saya bacakan. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, saudara, ini lebih lebih tarik mundur ke belakang ya saudara. Lebih sesepuhnya lagi gitu. Zaman-zaman yang jauh banget, purba lah, zaman purba. Pada zaman Sodom dan Gomora, ternyata Sodom dan Gomora itu di sekitarnya situ saudara. Sekitarnya sungai Yordan juga. Sungai Yordan itu saudara, dia punya banyak, kalau saya lihat di petanya itu dia punya banyak anak sungai ya. Kayak apa sih cabang-cabang, saya belum pernah sih saudara ke sana. Saya ngelihatnya di petanya Google aja. Siapa tahu saudara mau ngajak saya ke Israel, saya bersedia saudara. Sungai, oh amin, kode ini rek, tak tunggu kok. Kan sungai-sungai ada banyak ya, dan di situ adalah didiami sama orang-orang Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora terkenal dengan dosa apa saudara? Ayo, gak pernah baca Alkitab. Sodom dan Gomora terkenal dengan apa saudara? Perzinahan, kecemaran. Dosa seksual yang mengerikan semuanya ada di situ saudara. Sodom dan Gomora. Bayangin, sorry ya saudara, ketika orang habis berhubungan seksual, dibuangnya kemana saudara? Di sungai itu. Lah orang-orangku dibaptis di kono. Saudara lihat ya, semuanya dibuang di situ. Jadi sungai ini tuh melihat cerita orang-orang dari zamannya Sodom dan Gomora menuju ke zamannya Kanaan dan lain sebagainya. Sampai bangsa Israel pun waktu dia mendiami tanah perjanjian,
Toh akhirnya bangsa Israel menyembah berhala kan. Dan ada beberapa yang mempersembahkan anaknya ke dewa-dewa itu kan saudara. Sebenarnya sungai ini tuh menjadi saksi perbuatan-perbuatan keji sebenarnya saudara. Kalau seandainya sungai ini punya mata dan bisa ngomong gitu ya. Saking enggak saudara. Terus selanjutnya ayat yang mengkonfirmasi berikutnya. Matius 4 ayat 15. Saya bacakan cepat aja. Matius 4 ayat 15. Come on. Oke. Saya baca ya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, bangsa apa saudara? Wilayah apa saudara? Bangsa-bangsa lain. Loh, kok bangsa-bangsa lain? Maksudnya apa? Bukan bangsa Israel saudara. Bukan bangsa, istilahnya orang Israel itu kan orang yang kudus, umat pilihannya Tuhan kan. Dikatakan bangsa-bangsa lain tuh Gentiles, apa ya? Gentiles itu bahasa Indonesia ya. Kafir. Ya kayak kita ini loh saudara. Kita ini bangsa-bangsa lain. Terus lanjut. Apa tuh? Ayat 16. Jadi bangsa-bangsa lain itu apa? Dideskripsikan di sini. Bangsa yang diam dalam kegelapan. Telah melihat terang yang besar. Siapa ini saudara? Yesus. Karena waktu ini ada Yesus. Telah melihat terang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Telah terbit apa saudara? Terang. Jadi sungai Yordan ini saudara. Gambaran sebagai bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan saudara. Tapi justru di sana mereka melihat apa? Terang. Di sungai Yordan. Amin. Penurunan. Kelihatannya kayak menurun. Di sana engkau berjumpa dengan pribadi Yesus saudara. Di sana terbit terangmu. Amin saudara. Kenapa kok harus Naaman ini disuruh ke sungai Yordan saudara? Karena Naaman ini bukan orang Israel. Ya kan tadi panglimanya Raja Aram. Elisa tahu, aku gak bisa menyembuhkan dia. Karena dia ditentukan untuk disembuhkan. Dia tuh harus ditebus sama Yesus Kristus. Makanya disuruh nyemplung di sungai Yordan. Oke. Nah yang jadi pertanyaan, pasti saudara mempertanyakan hal yang sama. Saya pun mempertanyakan hal yang sama waktu merenungkan ini. Saya tanya gini sama Tuhan, loh Tuhan, tapi kan rentang waktunya itu jauh gitu loh. Saudara nangkep ya? Kan Naaman itu jauh ya saudara. Yesus belum ada saudara, waktu Naaman dicemplungin itu Yesus belum ada. Yesus itu beberapa ratus tahun setelahnya baru Yesus itu muncul. Kan rentangnya jauh, gimana mungkin residunya Yesus dan residunya Naaman ini bertukar. Kan wis kintir loh saudara. Bener gak saudara? Kan sudah kintir kan? Serius, saudara nangkep ya maksud saya ya? Harusnya kan gak logis. Saya waktu tanya ini Tuhan tuh jawab saudara. Saya gak ngerti ya. Sekitar beberapa bulan yang lalu. Saya tuh tiba-tiba kayak dituntun Tuhan tuh untuk belajar tentang fisika saudara. Saya tuh gak seneng fisika. Sama. Saya gak seneng fisika saudara. I hate fisika, apalagi matematika saudara ya. Anti saya langsung gatel-gatel. Alergi saudara. Saya tuh belajar satu fisika, ada 2 teori yang keren banget. Saya baca, sekali, di situ ada hitung-hitungannya, gak usah dihitung, yang penting teori ini bicara apa gitu kan. Namanya adalah teori tentang dimensi. Saudara tahu dimensi? Dimensi itu ada 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Saudara tahu ya? 1 dimensi itu apa saudara? Garis. Tahu, kupingan tahu ya, ini fisikawan. Garis ya, garis lurus saudara, panjang. Itu adalah dimensi pertama. Dimensi kedua apa saudara? Lebar. Panjang lebar jadi persegi. Ya kan saudara? Itu dimensi kedua. Dimensi ketiga apa saudara? Tinggi, yang membuat kedalaman, apa? Volume. Nah kita ini 3 dimensi saudara. Ya kan ada kedalamannya. Kalau 2 dimensi itu kalau saudara lihat kartun, SpongeBob, Naruto, nah itu, Naruto, Bleach atau apapun itu. Itu adalah 2 dimensi. Nah kita adalah apa saudara? 3 dimensi. Nah ternyata saudara waktu saya baca, ternyata itu dimensi itu gak hanya berhenti sampai di dimensi ketiga. Ada yang namanya dimensi yang keempat. Wow, saya lihat, ya apa dimensi keempat ya saudara? Saudara pernah tahu istilah dimensi keempat? Jangan bilang yang ada di Jatim Park ya saudara, itu bukan dimensi keempat, itu cuman gimmick saudara. Dimensi yang keempat itu apa saudara? Tadi kalau dimensi pertama adalah panjang, dimensi kedua lebar, dimensi ketiga tinggi, dimensi keempat apa saudara? Coba tebak, apa?
Ada yang tahu? Anak muda? Nggak pernah tahu, nggak pernah diajarin ya. Waktu. Dimensi yang keempat adalah waktu. Kita adalah orang 3 dimensi, saudara. Kartun ya, kartun 3 dimensi. Kita adalah orang 3 dimensi. Kita tidak bisa memahami konsep 4 dimensi secara utuh. Karena kita itu terikat dengan waktu. Benar ya, saudara? Waktu itu kan berjalannya maju terus. Kita nggak bisa turning back the time kan. Kita nggak bisa mundur ke belakang kan. Kita terbatas oleh aliran waktu. Tapi beda dengan pribadi orang yang berada di dalam dimensi yang keempat atau bahkan seterusnya. Dia bisa melihat itu secara keseluruhan, saudara. Nah, Tuhan itu melampaui dimensi yang keempat. Dia berada di luar waktu bahkan. Kan firman Tuhan mengatakan gitu. Amin. Dia berada di luar waktu. Nah, saudara ingat ya, tadi waktu bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat apa, saudara? Terang. Ya, terang ya, ingat ya, terang. Saudara, ada satu teori lagi, namanya adalah kecepatan cahaya, saudara. Kecepatan cahaya itu diperkirakan 300.000 km per detik. Per detik ya, saudara, bukan per jam. 300.000 per detik. Langsung kling gitu, langsung sudah sampai mana gitu, saudara. Nah, dikatakan gini, saudara. Kalau seseorang itu bergerak dengan sangat cepat, bahkan seperti kecepatan cahaya, dia tuh bisa menghentikan waktu, 1. Memperlambat waktu, 2. Ketiga, berpindah dari waktu yang lampau ke waktu yang masa depan pun bisa. Sangar ya, saudara. Siapa yang mau jadi kayak gitu? The Flash. Oh, Vano, kamu mau jadi The Flash? Kena petir dulu, Vano. Gak ada ya, saudara. Tidak ada satupun manusia di bumi ini, makhluk apapun di dunia ini yang bisa melampaui kecepatan cahaya. Tapi ada satu pribadi yang bahkan dia itu sendiri adalah cahaya. Kan tadi bilang, bangsa yang telah melihat, bangsa yang dalam kegelapan telah melihat, berarti terangnya siapa, saudara? Berarti Yesus itu adalah terang. Dia mampu, the Flash-nya Alkitabnya, Jesus, you know. Amin, saudara. Dia bisa bergerak melampaui apapun, melampaui waktu, saudara. Dia tidak terbatas oleh waktu. Saudara pernah lihat bintang enggak, saudara? Boleh ditampilin gambar yang tadi ada corong apa tuh, bintang itu? Ini udah ditampilin dulu dari tadi, saudara. Saya Jumatnya bingung, ini apa sih? Nah, saudara pernah lihat bintang ya? Bintang di langit. Sebenarnya ini tuh gambaran alam semestanya kita, saudara. Mungkin kalau digambarkan kita itu cuma titik kecil gitu, saudara. Salah satu ya, entah dari segala macam galaksi yang bertebaran ini, saudara. Kita tuh hanya titik kecil. Dan ini tuh adalah gambaran galaksi, jadi ceritanya, saudara. Semua galaksi ini tercipta, itu karena ada satu di sana. Yang disebut dengan Big Bang. Ledakan cahaya, bam gitu. Waktu ledakan cahaya ini terjadi ledakan, baru tersebarlah itu, saudara. Galaksi-galaksi kecil-kecil, sampai di situ ada kita. Ya kan? Itu semua bintang. Nah, saudara, yang keren tuh gini, saudara. Jarak antara satu galaksi ke yang lain, itu butuh waktu yang sangat panjang. Sekian miliar-miliar juta tahun cahaya. Berarti saudara butuh menghabiskan bermiliar-miliar tahun supaya saudara bisa melihat bintang yang lain. Atau saudara bisa ke sana gitu loh. Siapa yang mau terbang ke luar angkasa, ketemu alien gitu, saudara. Saudara butuh menghabiskan waktu beratus-ratus juta tahun cahaya. Terus sampai wis mate, wis gak tuwek manis, saudara, wis mate, saudara yo. Lihat, saudara. Nah, yang kita lihat biasanya, saudara, kalau malam kita lihat bintang kan bagus ya, saudara. Sebenarnya yang kita lihat itu sebenarnya cahaya masa lalu, saudara. Wis, cahaya masa lalu. Cahayanya, pantulannya. Bahkan mungkin bintang yang kita lihat di atas, yang kita lihat misalnya titik 1 gitu ya. Itu sebenarnya ada beberapa yang sudah hancur sebenarnya galaksi itu, saudara. Karena apa? Kecepatan cahaya itu secepat itu aja, itu butuh travel waktu selama itu, saudara. Berarti apa ya? Yang kita lihat itu sebenarnya masa lalu, yang kita anggap sekarang masa kini, cahaya masa kini itu sebenarnya adalah masa lalu. Bagaimana dengan Tuhan, saudara? Tuhan yang adalah pusat segala sesuatu. Dia melihat cahaya hidup kita dari kejauhan. Yang dia lihat itu semuanya, saudara. Dari cerita hidup kita yang dari awal sampai akhir. Semuanya. Jadi nggak ada ya di hadapan Tuhan kita ini semua kekurangan kita, kesalahan kita, dosa kita. Nggak ada yang membuat Tuhan tuh merasa surprise. Wih, arek iki kok ngelakuin perbuatan kayak gini.
Buat Tuhan itu semua sudah dilihat dari awal sampai akhir. Amin. Kayak Tuhan tuh mau bilang gini, saudara, sudah diganti aja, jangan galaksi ini, saudara. Kayak Tuhan tuh mau bilang gini, saudara. Kan karyanya di kayu salib sebagai lambangnya adalah waktu dia dibaptis di Sungai Yordan. Kayak Tuhan tuh mau bilang gini, nah karyaku itu tidak pernah dibatasi oleh waktu. Siapa yang percaya? Karya Yesus tidak pernah dibatasi oleh waktu, saudara. Amin. Saudara, kalau karya Yesus dibatasi oleh waktu, sekarang saudara tidak akan diampuni sama Tuhan. Loh, kenapa kok gitu? Sekarang gini saudara, kapan Yesus disalib? Dulu itu kapan? 2000 tahun yang lalu ya saudara? Dulu saudara sudah ada belum? Belum ada kan? Berarti sekarang ini kita masa depan kan saudara? Masa depannya Yesus kan? Benar nggak? Pada waktu Yesus disalib, kalau seandainya karya Yesus itu dibatasi oleh waktu, ya sudah, yang diampuni cuma orang-orang yang pada waktu itu hidup. Benar nggak? Ya kita masuk neraka semua kalau kayak gitu. Tapi yang terjadi adalah karena karya Yesus itu tidak dibatasi oleh waktu. Wow, dia adalah makhluk 4 dimensi. Yang tidak pernah dibatasi oleh waktu. Kayak seakan-akan tuh Tuhan mau bilang, masa depan itu aku yang nanggung. Bahkan juga masa yang lalu. Amin. Kayak Tuhan, saya waktu bayangkan tuh kayak merinding gitu saudara, saya bayangkan. Kayak Tuhan tuh waktu disalib. Kayak seakan-akan tangannya ini kayak mau merepresentasikan yang paling lalu, yang paling masa lalu, aku sanggup tebus. Dan yang paling masa depan, aku juga sanggup tebus. Dan dia ada di tengah-tengah. Makanya kan dia disebut apa saudara? Alfa dan Omega. Masih. Yang awal dan yang akhir. Awal yang dan akhir itu kan waktu saudara. Yang paling awal, Yesus tebus. Yang paling akhir, Yesus juga tebus. Dan dia yang ada di tengah-tengah. Keren. Keren ya saudara ya? Dia ada di tengah-tengah saudara. Makanya saudara kalau lihat tanggal internasional, apa? Masehi kan saudara? Center point-nya siapa saudara? Jesus. Siapa yang bangga punya Yesus? Bangga dong. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow. Saudara pada waktu Yesus disalib, dia ada di tengah-tengah. Kok ya tepat ya saudara? Kok gak Muhammad gitu loh yang jadi center point? Atau siapa gitu saudara ya? Atau Petrus kayak, atau Yohanes kayak. Kenapa kok harus Jesus gitu? Kalau bukan Tuhan yang memilih untuk dia dijadikan center utama dalam durasi waktu, yang gak akan bisa saudara. Kayak sudah ditentukan gitu loh. Dia ada di tengah-tengah, dia memegang yang alfa dan dia memegang yang omega. Amin. Jadi saudara, waktu Naaman itu nyemplung, dia memang gak ketemu Yesus secara physically. Tapi secara spiritually, dia ketemu Yesus. Dia sedang ditebus sama Yesus. Amin. Dia ditebus sama Yesus saudara. Rentang waktu yang jauh itu buat Tuhan tuh kayak gini saudara. Kayak mindahin barang gini doang ke sini. Udah. Buat kita ya ini kayak bertahun-tahun kita harus meninggal mungkin saudara ya. Tapi buat Tuhan itu simple itu saudara. Wow, 4 dimensi saudara. Tuhan hidup di dalam. Saudara kalau lihat 4 dimensi itu seperti tesseract saudara. Nah ini nih, kok dimunculin dulu ya. Nggak kelihatan di sini. Saudara itu kan balok ya. Kotak itu apa? Balok ya. Balok ini saudara itu adalah 3 dimensi. Sekitarnya ini adalah 4 dimensi saudara. Waktu digambarkan sama ilmuwan tuh kayak gini. Jadi balok ini itu bisa dilihat dari segala sisi. Ini nih. Tuh ada kayak cerminan-cerminan bayangan ya saudara. Dia bisa terlihat dari berbagai macam sisi saudara. Itu berbicara waktu. Karena kita gini saudara. Saudara ngelihat telapak tangan saya ini ya. Saudara kalau mau lihat yang belakangnya saudara harus gimana? Muter kan? Saudara waktu muter ini butuh waktu enggak? That's it. 4 dimensi itu kita bisa melihat semua, segala probabilitas, segala kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya Tuhan lihat Koping An, langsung segala kemungkinan, nanti kalau dia memutuskan hidupnya gini jalan. Semuanya itu sudah terlihat saudara, keren ya. Makanya saudara kalau ini tipe sederhananya saudara, bentuknya kubus ya ini, kubus sederhana, balok kubus. Tapi kalau tipe rumitnya misalnya di situ yang di tengah Koping An gitu ya, ya itu rumit saudara nanti, sudut pandangnya itu banyak. Kalau sudah lihat 3 dimensinya, video 3 dimensinya itu kayak kaca gitu saudara. Kayak kaca-kaca. Nah makanya saudara tahu Pastor Doughton itu pernah bilang gini. Orang yang masuk dalam dimensi roh saudara. Terus dia ngelihat kayak penampakan. Dia bilang gini,
Itu tuh dimensi roh yang cupu. Dia bilang gitu saudara. Ya pokoknya muncul biasa. Buat dia itu biasa. Tapi terus dia lanjutin bilang gini. Tapi dimensi roh yang sesungguhnya itu seperti lautan kaca. Saya langsung ingat itu saudara waktu saya merenungkan tentang 4 dimensi. Mungkin ini ya yang dilihat dia sama dia. Dia kan gak ngerti 4 dimensi, dia gak pernah jelasin. Dia melihat lautan kaca, terus dia bilang, di sana kamu mau nyari orang itu bisa ketemu. Loh ya kan saudara? Dalam berbagai macam kemungkinan itu bisa ketemu di dalam 4 dimensi ini. Bayangkan Tuhan hidup di dalam realita itu saudara. Gampang membawa penebusan Yesus pada satu orang di masa yang berbeda itu mudah. Amin. Nah hari ini saudara, apa yang jadi pergumulanmu? Apa yang jadi pergumulan? Mungkin keluarga kayak kesembuhan atau apa, keuangan, hutang piutang dan lain sebagainya saudara. Tuhan tuh seakan-akan kayak kok harus mengalami penurunan sih Tuhan. Karena saudara pada waktu kita mengalami sungai Yordan ini saudara, kita tuh berjumpa dengan siapa? Yesus. Kita tuh sedang ada divine exchange di sana. Saudara waktu sekitar beberapa waktu yang lalu, saya tuh, kan saya punya pergumulan ya saudara, setiap kita punya pergumulan masing-masing. Saya tuh bilang sama Tuhan, Tuhan kok pergumulannya satu ini gak mari-mari sih Tuhan. Terus satu ketika saya doa tuh kayak Tuhan ngomong, buat aku memulihkanmu tuh gampang. Terus Tuhan kayak balik tanya, tapi ada 2 pilihan, kamu mau gak pulih tapi tanpa pengenalan akanku, atau kamu proses tapi kamu mengenal pribadiku yang ajaib. Saya waktu dikasih pertanyaan itu saya nangis saudara. Saya teringat kisahnya bangsa Israel itu saudara. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melihat Tuhan secara ajaib enggak saudara? Ada tiang awan, tiang api ya saudara, kayak tornado gitu. Kalau waktu siang meneduhkan, waktu malam menghangatkan. Bayangin tuh saudara, kayak ibaratnya kalau kita main game itu magician-nya saudara. Ada magicnya gitu saudara. Saudara berjalan di padang gurun sekalipun sulit, tapi saudara melihat perkara-perkara ajaib. Kalau waktu sore dikirimin burung daging. Wah enak gak saudara? Stick. Dikirimin burung stick. Waktu pagi tiba-tiba ada embun jadi mana. Itu kan pekerjaan Tuhan yang ajaib saudara. Tapi coba saudara lihat waktu di Alkitab dikatakan gini. Pada waktu mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, semuanya itu, ya mereka harus bekerja dan itu semua berhenti. Nggak ada lagi tiang awan, tiang api saudara. Nggak ada mana lagi. Dari situ saudara, justru ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian, generasi selanjutnya kan mereka nggak pernah lihat tiang awan, tiang api saudara. Apa yang terjadi? Mereka mulai nyembah berhala. Pengenalan akan Tuhannya itu hilang. Ya ketika Tuhan tuh ngasih 2 pertanyaan tuh kayak, Tuhan gak esok digabung dua-dua ya Tuhan. Maksudnya ya aku dipulihkan tapi aku mengenal engkau gitu loh. Ya saya percaya Tuhan akan memulihkan saudara. Cuman Tuhan tuh kayak ngasih apa ya, kayak berusaha nyentuh hati saya di dalam penyembahan tuh kayak sabar. Sabar saudara, ketika menjalani hidup ini sabar. Pergumulan yang saudara hadapi kelihatannya kayak menurun. Tapi saudara lihat ya, saudara akan melihat Tuhan, pewahyuan akan Tuhan tuh lebih dalam dari orang-orang biasa. Orang-orang yang diproses Tuhan dengan luar biasa, dia melihat sesuatu itu beda pasti. Makanya disebut kita bukan anak-anak gampang, saudara. Ya saudara ya, di dalam mana itu? Ibrani. Kita bukan anak-anak gampang, artinya Tuhan mendidik kita. Apapun saudara, pergumulan saudara mungkin kayaknya kok semakin menurun ya. Omsetnya mungkin saudara, semakin menurun. Tapi saudara lihat nanti ya, justru kenapa kok Tuhan harus pakai Yordan ini? Kau akan melihat pribadi Tuhan itu dengan cara yang unik, yang tidak pernah engkau duga sebelumnya. Contoh ya saudara, Abraham. Abraham itu kan diproses dia nggak punya keturunan. Dia menantikan janji Tuhan tentang keturunannya. Tapi lihat saudara, pada waktu akhirnya Tuhan pulihkan keadaannya dalam proses yang lama. Abraham tuh bisa punya iman yang kuat waktu Ishak disuruh persembahkan disembelih sama Tuhan disembeli. Terus akhirnya nggak jadi, saudara ingat ya itu ya. Terus dia bisa bilang, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Berbicara apa saudara? Jehovah Jireh. Dia nggak akan pernah bisa punya iman Jehovah Jireh itu siapa? Kalau dia nggak pernah mengalami proses kayak gitu. Bagaimana dengan ini saudara? Ayub.
Saudara tahu Ayub? Coba ya Tuhan dengan sangat luar biasa ya. Tapi terakhirnya gimana saudara? Tuhan pulihkan kan? Dan dia 2 kali lipat dikatakan. Dan dia mengatakan gini, dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri melihat kepada Tuhan. Artinya itu pengenalannya personal. Setelah dia mengalami proses yang panjang, dia itu kenal siapa Tuhannya. Yang tidak dikenali oleh orang lain. Saudara nangkap ya? Setiap kita nih saudara punya hubungan yang personal sama Tuhan. Yang tidak akan pernah dinikmati oleh orang lain. Beda-beda saudara. Bagaimana dengan Maria dan Marta? Pada waktu saudaranya siapa? Lazarus ya. Yang meninggal itu. Bagi mereka ini terlambat, penurunan banget. Kenapa Yesus gak datang tepat waktu ya? Tapi akhirnya Yesus supaya kamu belajar percaya kan. Yesus bilang gitu kan. Dan akhirnya terjadi, Lazarus bangkitlah. Akhirnya bangkit kan. Tahu ya saudara? Dari situ Maria dan Marta ngerti. Oh ternyata Yesus bahkan bisa ya. Membangkitkan apa yang telah. Nah itu pewahyuan yang kita gak bisa selami saudara. Saudara gak akan punya iman selevel dengan Maria. Karena Maria ngelihat. Dengan kepribadinya sendiri. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kenapa kok Tuhan izinkan melalui Yordan? Supaya gini loh, punya pengenalan yang intim dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Semangat ya saudara ya. Saudara nangkep ya pesan saya. I love Jesus. Saudara love Jesus enggak? Kayak saya tuh kayak lebih baik saya mengalami proses. Tapi saya melihat Tuhan. Gereja ini saudara, saya percaya ada prosesnya. Buat Tuhan untuk membuat gereja ini jadi besar itu gampang. Gampang gak kok? Gampang. Tapi kenapa kok diizinkan melalui proses? Hadiratnya Tuhan itu saudara. Dinyatakan di gereja ini itu sebenarnya adalah penghiburan. Itu adalah tanda ajaib. Gitu. Kalau seandainya kau pengen disuruh milih, kok gereja besar tanpa hadirat Tuhan? Atau gereja yang biasa tapi ada hadirat Tuhan? Coba kok? Hadirat Tuhan. Oh, hadirat Tuhan saudara. Hati-hati kok temenan aku. Enggak saudara, Tuhan, saya percaya Tuhan itu memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi proses ini loh saudara, membentuk karakter. Orang yang cepat memperoleh pemulihan, karakternya kroco saudara. Karakternya kroco. Tapi orang yang dengan proses, gak akan gampangan. Akan benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih. Saya percaya Bapak Gembala menggembalakan gereja tempat ini dengan proses. Ketika nanti udah gede, saya percaya karakternya akan terbentuk. Amin? Siap ya kok ya? Sebentar lagi langsung jadi besar. Oh. Amin saudara? Itu poin yang pertama saudara. Kenapa kau harus melalui sungai Yordan supaya bertemu dengan pribadi Yesus? Sebenarnya ada poin yang kedua sih saudara, tapi kayaknya udah dulu deh. Singkat aja ya. Kita buka di dalam lupa ayat tak tulis. Luar biasa ya saudara ya. Bentar saudara, saya cari ayat. Ayat, message-nya ada tapi ayatnya nggak ditulis saudara. Yang Yehezkiel itu loh. Iya, itu di mana ya? Oh ini, Yehezkiel 47 ayat 4. Yehezkiel 47. Ya. Yehezkiel 47, ayat 1 dulu. Ayat 1 dulu. Nah. Saya baca cepat ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Itu. Dan mengalir menuju kemana saudara? Ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lanjut lompat ke ayat 3 aja. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Lanjut. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi di dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di mana sudah? Pinggang. Lanjut. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat di seberangnya lagi. Lanjut.
Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Ini bilang ke Yeskiel ya saudara, malaikatnya. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Nah ini saudara perhatikan ayat ke berapa? 7. Dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Lanjut. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuju kemana saudara? Come on. Ke Araba Yordan. Dan bermuara di laut asin air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Oke, sudah. Saudara, poin yang kedua sebenarnya kenapa kok Tuhan itu menyuruh Elisa menyuruh Naaman masuk ke sungai Yordan. Kenapa kok Tuhan mau proses hidup kita melalui sungai Yordan? Sesuatu yang menurun. Supaya kita tuh mengalami kedalaman yang lebih lagi dengan Roh Kudus. Saudara, di dalam Roh Kudus itu ada kedalamannya saudara. Ketika kita nyembah, kita ngerasain hadirat, itu ada kedalamannya. Kan dikatakan kita ini adalah bait suci ya saudara. Dan dikatakan orang yang percaya kepada Yesus dari dalam dirinya akan keluar aliran-aliran air. Itu bicara Roh Kudus saudara. Nah yang dilihat sama Yeskiel itu sebenarnya ini saudara. Dia melihat bait Tuhan itu mengalir, ada air keluar dan ada malaikat ngukur. Yang pertama di mana saudara? Mata kaki, terus lutut, terus pinggang dan full ya. Akhirnya jadi sungai. Dan itu semua jadi sungai. Ini sebenarnya gambaran apa? Sungai Yordan saudara. Tuhan ingin membawa kita itu menuju pada kedalaman yang lebih lagi. Khususnya gereja ini, saudara. Complete restoration itu berbicara, Tuhan mau membawa kita pada kedalaman yang lebih lagi di dalam hadiratnya. Bapak Gembala menyampaikan, pemulihan yang sebenarnya paling awal, itu pemulihan tentang apa, saudara? Kita dengan Tuhan. Adam kan hubungannya hancur sama Tuhan. Karena dosa. Itu yang pertama yang harus dipulihkan sama Tuhan. Yordan itu berbicara apa saudara? Dimensi roh. Kan tadi saya bilang ada divine exchange. Juga berbicara melalui pribadinya Roh Kudus. Amin. Menghantarkan karya penebusan saudara. Nah saudara, kenapa kok saya bilang ketika kita dalam hadirat Tuhan itu harus menuju pada kedalaman yang lebih lagi. Saya kasih perumpamaan gini saudara. Ada seorang petani dan seorang nelayan. Seorang petani ini saudara, kan orang petani nggak terbiasa nyelam ya saudara ya. Mungkin dalam kedalaman 5 meter dia nyelam itu sudah ngerasain kupingnya sakit gitu ya. Itu petani. Nah terus ada nelayan yang udah terbiasa banget nyelam. Di kedalaman 5 meter dia ngerasa, aja tuh, aku bisa lebih lagi. Dia masuk pada kedalaman mungkin sampai 10 meter gitu. Baru dia ngerasain, udah telinganya sakit gitu saudara. Dari perumpamaan ini saya mau ngomong gini saudara. 2 orang ini punya kapasitas yang berbeda. Saudara nangkap ya. Ada orang yang mungkin baru di kedalaman tertentu, dia udah ngerasain hadirat Tuhan sampai kepenuhan kayak gemeter-gemeter gitu saudara ya. Tapi ada orang yang dia dalam kedalaman segitu, dia cuma ngerasa, kok aku gak ngerasakan apa-apa ya. Saudara pernah ngalamin gitu gak? Saudara doa, kok aku gak ngerasa apa-apa ya. Padahal sudah sungguh-sungguh memuji Tuhannya luar biasa. Tapi kok gak ngerasa apa-apa ya. Karena kedalamannya itu saudara udah terbiasa dengan kedalaman itu. Nangkap ya? Saudara perlu masuk ke dalam lagi supaya apa? Come on. Engkau merasakan efeknya. Yang biasanya doa pagi rutin, pernah gak ada satu momen, kok kepenuhan Tuhan luar biasa saat doa pagi. Tiba-tiba secara rutin kok doa pagi, kok lama-lama gak kerasa apa-apa ya. Itu artinya engkau sudah terbiasa di titik itu saudara. Dan ini bahaya kalau dibiarin. Gereja seringkali terjebak dengan ini, itu membuat mereka jadi jenuh. Gereja mengalami kekeringan karena jenuh di titik itu terus. Gak kerasa apa-apa. Maka dari itu harus masuk kepada kedalaman yang lebih lagi. Amin. Siapa yang mau masuk ke kedalaman lebih lagi sama Tuhan? Gereja JKMCC nggak boleh puas, oh Tuhan udah hadir di tempat ini dengan luar biasa. Nggak boleh puas hanya di situ saudara. Minta lebih lagi. Ada banyak perjumpaan yang supranatural dengan Roh Kudus. Amin. Mungkin saudara yang merasakan kepenuhan hadirat Tuhan, oh menangis enak gitu ya saudara. Sebenarnya masih banyak. Ada yang tertawa dalam roh. Nah itu keren juga saudara. Tertawa dalam roh. Saya dulu waktu persekutuan pernah kayak rasanya tuh roller coaster gitu bareng-bareng. Ada banyak saudara, ada nubuatan, ada kesembuhan, banyak loh saudara. Ada kedalaman-kedalaman yang perlu sebenarnya kita itu gali gitu. Amin? Oh yes, amin. Ada kedalaman yang lebih lagi saudara. Saya excited banget kalau bicara tentang Roh Kudus. Tuhan tidak ingin kita tuh melewatkan perjumpaan dengan rohnya lebih dalam.
Kalau hanya langsung dipulihkan ya saudara nggak mencari di dalam rohnya, di dalam hadiratnya. Amin saudara. Sudah jadi singkat poin yang kedua. Amin saudara, siap ya menerima rohnya yang lebih ke dalam. Saudara minta Tuhan, aku pingin kerinduan hati yang lebih lagi. Untuk aku menyelami kedalaman rohmu. Amin. Oke, itu aja saudara. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Minta tolong teksnya lagu apa tuh? Iya, Yesus kekal terindah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan ya saudara. Saudara, pada waktu Naaman itu saudara, dia sedang menuju kepada Elisa. Dia itu mempersembahkan banyak hal yang terbaik loh saudara. Dia mempersembahkan hartanya, bahkan dia membawa pengikut-pengikutnya untuk ikut sama dia. Dia datang mengharapkan Tuhan itu untuk memulihkan sebenarnya. Dia dengan segala resources yang dia punya, segala apa yang dia punya, dia ingin datang kepada Tuhan. Tapi lihat saudara, pada waktu dia memberikan sebagian hartanya kepada Elisa, Elisa menolak saudara. Itu bicara apa? Tuhan itu tidak butuh. Tuhan itu tidak melihat yang itu saudara. Tuhan itu lebih butuh hati kita, pribadi kita itu datang kepadanya. Naaman waktu datang di Sungai Yordan, dia gak bawa apa-apa, hanya dirinya. Ini loh Tuhan aku. Maka hari ini saudara, ayo kita datang di hadapan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, kami akan berjumpa dengan pribadimu. Di Sungai Yordan ini Tuhan, di tempat di mana kami mengalami penurunan, di sana kami akan berjumpa dengan pribadimu. Kami percaya Tuhan, ada dimensi level yang lebih tinggi Engkau bawa untuk setiap kami Tuhan. Complete restoration ini terjadi buat setiap kami. Terjadi dalam nama Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Saya undang saudara untuk berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Jesus. Kami berjumpa denganmu saat ini Tuhan. Thank you Lord. More Holy Spirit. Mari kita katakan. Ku membawa hatiku. More Lord. Hanya Engkau di hidupku. Panggil namanya Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup, inilah persembahan kami, sembahanku Yesus. Thank you Lord. Selamanya ku menyembahmu Yesus. Mari engkau yang percaya, angkat kedua tanganmu, sembah dia. Oh, membawa hati. Ini setiap kami Tuhan, kami persembahkan yang terbaik. Hanya Engkau Yesus. Panggil namanya. Oh Yesusku, Kau terindah, Engkau yang paling indah Tuhan. Ku menyembah, oh ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Sekali lagi katakan, selamanya ku menyembahmu
Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Apapun yang Yesus sampaikan, Engkau berbicara lebih lagi kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan